Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pukis Podcast Ulas Ekonomi Islam. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa Gen Z sangat berpengaruh besar terhadap pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Mengapa? Karena Gen Z hidup bersebelahan dengan teknologi modern saat ini. Nah, dengan kemajuan teknologi tersebut akan membawa dampak yang besar terhadap pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pada Pukis kali ini kita akan membawakan topik mengenai peran aktif Gen Z dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan sebelum itu, perkenalkan saya Lutfia Putri Azahra dari staf Akses Perenkom dan tentunya saya tidak sendiri, saya didampingin oleh Wakil Direktur Akses FEB UNER yaitu Mbak Aufi. Ya, halo. Assalamualaikum Mbak Aufi. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Mbak Aufi? Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk kesibukan akhir-akhir ini ada apa aja sih Mbak Aufi? Kesibukannya insya Allah ngurus skripsi, alhamdulillah, sama ya ngurus akses juga. Baik, nah berarti Mbak Aufi ini kan sibuk sekali ya sebagai wakil direktur juga sebagai mahasiswa ekonomi Islam angkatan 2020 juga. Nah, seperti yang Mbak Aufi tahu bahwa Mbak Aufi sendiri sebagai Gen Z kan berperan sebagai untuk mengembangkan ekonomi syariah itu sendiri. Nah, apa sih pandangan Mbak Aufi nih tentang pengembangan ekonomi syariah saat ini nih di era sekarang yang modern ini? Oke, nah kalau menurutku sendiri nih, perkembangan ekonomi syariah dari sisi Gen Z-nya, dari aku sebagai Gen Z, itu sangat menarik ya. Aku sangat interest sekali dengan bidang ini. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Islam sendiri itu baru aja booming nih di akhir-akhir tahun ini. Apalagi waktu kita awal-awal masuk kuliah, itu baru-baru aja booming dan baru aja terkenal yang namanya BSI, terus reksadana syariah, dan bermacam-macam produk keuangan syariah lainnya. Nah, oleh karena itu dari sudut pandang Gen Z sendiri, menurutku keuangan syariah atau produk-produk syariah ini suatu hal yang unik karena nggak cuma di sisi ekonominya saja yang kita bisa dapat, tapi kita juga dapat manfaat dan keunikan lainnya untuk kebermaslahatan bersama, yakni kebermaslahatan umat seperti itu. Betul sekali. Nah, dengan tadi kan Mbak Ovi menyinggung produk-produk ekonomi syariah ya, keuangan ekonomi syariah. Nah, dibandingkan dengan Gen Z saat ini kan lebih banyak menggunakan produk konven ya kan Mbak ya, dari teman-teman saya juga itu. Nah, apa sih pengaruh dari rendahnya penggunaan produk-produk ekonomi syariah itu sendiri itu apa Mbak? Nah, kalau dari sudut pandang aku sendiri ya, dari teman-teman aku juga, dari lingkungan di FEB UNER juga, menurut aku Gen Z ini kenapa sih masih dikit banget yang menggunakan produk syariah? Yang dari aku sendiri ada dua faktor. Yang pertama adalah karena kurangnya literasi tentang ekonomi syariah itu sendiri. Nah, kalau bukan anak ekis atau anak prodi ekis, mungkin di FEB juga jarang gitu ya yang menggunakan produk-produk dari keuangan syariah. Bahkan ada beberapa dari mahasiswa ekonomi Islam sendiri yang tidak menggunakan produk-produk keuangan syariah. Kan parah banget kan ya, padahal harus mencerminkan kan sebenarnya. Nah, itu salah satunya, kurangnya literasi. Namun yang kedua adalah faktor masih adanya maintenance atau perbaikan-perbaikan dalam sistem ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Nah, ada beberapa testimoni nih kebetulan dari teman-teman aku yang menggunakan bank syariah satunya dan juga menggunakan bank konvensional. Dan dari beberapa komentar dari teman aku tuh menganggap bahwa m-banking dari bank konvensional itu dirasa masih lebih mudah digunakan dan masih lebih informatif daripada penggunaan dari m-banking bank syariah itu sendiri. Nah, itu mungkin jadi salah satu koreksi atau bisa menjadi evaluasi ke depannya untuk keuangan syariah di Indonesia biar lebih memperbaiki seperti itu dan bisa diterima di Gen Z juga pastinya. Ya, benar sekali Mbak. Dari aku juga sendiri belum penuh masuk ke produk-produk ekonomi syariah. Nah, gimana sih cara Mbak Aufi ini dalam memulai pakai produk-produk ekonomi syariah gitu, dan nantinya bisa dipromosikan juga di mahasiswa-mahasiswa lain gitunya Mbak? Nah, kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya aku kenal dari keuangan syariah atau produk keuangan syariah juga karena aku diterima di jurusan ekonomi Islam. Nah, sebelumnya itu walaupun aku basicnya emang dulu pernah boarding, pernah mondok dan lain-lain, tapi aku kurang kenal nih tentang produk keuangan syariah itu kayak apa. Nah, salah satu langkah yang harus ditempuh nih untuk Gen Z untuk menyuarakan atau bisa mengembangkan keuangan syariah itu salah satunya mungkin membuka bank tabungan syariah. Itu salah satu hal yang pasti
satu hal yang kecil sebenarnya tapi bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama, ketika kita sebagai Gen Z bisa menggunakan dan membuka bank syariah, pastinya kita bisa meminimalisir adanya riba. Nah, yang kedua juga kita bisa mendakwakan secara tidak langsung adanya ekonomi syariah, dan yang ketiga kita juga bisa mendukung adanya pertumbuhan siklus sistem dan perkembangan selanjutnya untuk ekonomi syariah di Indonesia, seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Ovi juga menyarankan untuk membuka rekening dulu ya, Iya, syariah. benar banget. Nah, dari itu kan strategi dalam mengembangkan ekonomi syariah itu sendiri. Nah, apakah dari selain produk-produk itu, apakah ada strategi lain nih untuk pengembangan misalnya dari dakwah ataupun apa gitu, Mbak? Oke, nah kalau berbicara tentang Gen Z ya, Gen Z, nah kalau dari aku sendiri itu sebenarnya Gen Z itu bukan tipe-tipe yang suka mendengarkan kajian dakwah secara formal kayak gitu, bener nggak? Bener Iya sekali, kan? bener. Nah, jadi menurutku salah satu cara untuk menambah literasi Gen Z untuk lebih paham dan lebih tahu tentang ekonomi Islam itu dengan cara campaign di sosial media. Nah, campaign di sosial media tuh kayak gimana sih? Nah, mungkin yang pertama kita bisa nge-follow dulu nih akun-akun yang tentang literasi ekonomi Islamnya kuat. Misal dari tentang Bank Syariah Indonesia kan ada IG-nya tuh, terus ada dari Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES itu juga sudah ada IG-nya dan beberapa sosial media lainnya. Nah, dengan mengfollow beberapa akun-akun tersebut kita bisa paham nih. Misal nih kita lagi scroll sambil tiduran, terus ada nih beranda lewat tentang pengertian ekonomi syariah itu ini akadnya ini. Nah, dengan tidak sadar kan itu bisa menambah literasi kita ya, walaupun dengan tiduran rebahan, tapi dengan adanya muncul di beranda itu jadi kayak kita tahu. Nah, itu sih salah satunya. Kemudian bisa juga melalui campaign dari, nah misal ini kan kita lagi podcast di KCI Akses UNER. Dari KCI Akses UNER juga bisa memberi kayak contohnya salah satunya nih podcast kan. Nah, podcast kayak gini juga bisa nambah literasi dan campaign-campaign juga di sosial media biar lebih diterima sama Gen Z kayak gitu. Benar sekali, dari podcast, dari campaign dan lain-lain. Nah, dari produk-produk yang unggul-unggul nih Kak, tadi produk-produk syariah. Nah, menurut Kakak ada nggak sih kelemahan dari produk syariah itu sendiri yang sebenarnya itu bisa unggul nih mengalahkan produk-produk konven gitu? Apa saja Kak menurut Kakak? Nah, kalau menurut aku sendiri salah satu kelemahan dari produk ekonomi syariah itu yang pertama karena masih maintenance ya, masih dalam perbaikan terus, karena kita juga lebih datangnya lebih terakhiran daripada ekonomi konvensional yang udah lama banget dari zaman penjajahan mungkin ya kalau ekonomi konvensional di Indonesia. Nah, karena masih maintenance banyak sekali yang harus dievaluasi kalau menurut aku. Nah, salah satunya adalah di bidang digitalisasinya. Digitalisasinya ini seperti yang aku sampaikan tadi, dari beberapa testimoni dari teman-teman aku yang menggunakan bank syariah dan bank konvensional, mereka itu mengcompare dan mengkombinasikan antara dua penggunaan ini tuh mana yang lebih mudah dan mana yang lebih susah, dan dari rata-rata mereka menjawab bahwa penggunaan m-banking dari bank syariah itu dirasa lebih susah dan lebih tidak informatif daripada bank konvensional. Entah itu mungkin dari sisi menu-menunya atau mungkin dari untuk transaksinya yang kurang jelas atau bagaimana. Nah, itu dari sisi digitalisasinya. Dari aku gitu sih, ya. Benar sih Kak, dari fitur-fiturnya juga lebih mudah, yang sekarang nih masih mudah konven ya Kak daripada syariah itu sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih pesan Kak Aufi nih tentang Gen Z di luar sana yang agar mau nih mempromosikan produk syariah untuk dikembangkan nih ke kancah internasional gitu? Oke, pesan aku buat Gen Z di luaran sana, terutamanya orang-orang yang mahasiswa nih ya, terutamanya yang lebih melek tentang ilmu, tentang suatu inovasi baru. Yuk kita lebih melek lagi tentang ekonomi syariah. Yuk kita tambah lagi literasi kita tentang ekonomi syariah. Karena percayalah, ilmu ekonomi syariah itu ketika diterapkan tidak akan mengantarkan kita pada tujuan di dunia aja, tapi kita pasti diantarkan untuk ketujuan akhirat, yakni pada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, kita hidup di dunia juga hanya sekali, dan yang pasti kita harus bisa berguna dengan orang lain. Nah, salah satu cara untuk berguna dengan orang lain adalah dengan cara menggunakan produk-produk dari keuangan syariah.